Dalam implementasinya sampai dengan tahun 2023, total aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di seluruh Indonesia adalah sebanyak 21.656 dengan komposisi 7.189 ASN dan 14.467 non-ASN. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan diisi oleh pegawai non-ASN. Untuk ini, saya secara khusus memberikan arahan kepada para gubernur, bupati, wali kota, selaku pejabat pembinaan kepegawaian di daerah untuk dapat menghitung kebutuhan aparatur pemadam kebakaran yang nantinya dapat dijadikan landasan dalam pengusulan formasi pemenuhan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah melalui mekanisme pengangkatan CPNS maupun P3K. Lapor apel peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ke-105 di Kabupaten Kampar. Siap? Laksanakan. Dilaksanakan. Apel Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran ke-105 di Kabupaten Kampar tahun 2024. Job Melaksanakan. Laksanakan. Selanjutnya pasukan Job diperiksa. Kami semua perfecter, tunjukkan semangatmu pemadam Indonesia, berikan yang terbaik pemadam Indonesia. Kami pemadam, kami juga penyelamat, kami semua perfecter. Kami pemadam, kami juga penyelamat, kami semua perfecter. Tunjukkan semangatmu pemadam Indonesia, berikan yang terbaik pemadam Indonesia. Kami pemadam, kami juga penyelamat, kami semua perfecter. Kami pemadam, kami juga penyelamat, kami semua berikan yang terbaik pemadam Indonesia. Kami pemadam, kami juga penyelamat, kami semua perfecter. Kami pemadam, kami juga penyelamat, kami semua perfecter. Tunjukkan tetap mau nangis apa berarti? Iya. Dia.
Laporan selesai. Mari tempat. Mari tempat. Amanat menerima apel. Pasukan diistirahatkan. Rakyat untuk amanat istirahat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Profesional Rakyat Terlindungi Kabupaten Kampar, saya mengucapkan selamat ulang tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-105. Ini merupakan umur yang sudah cukup tua, berarti pemadam kebakaran jauh sebelum kemerdekaan telah ada. Maka untuk itu pemadam kebakaran merupakan suatu organisasi profesional yang sudah dari dulu terbentuk. Saya hormati Bapak Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Kampar serta Bapak Ibu Kabid serta juga Bapak Ibu eselon 4 dan fungsional, pegawai ASN dan THR hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini merupakan hari yang sangat berbahagia buat kita karena kita bisa bersama-sama hadir walaupun dalam keadaan hujan. Karena itu marilah kita juga selalu bersyukur untuknya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana merupakan suri tauladan buat kita semua. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri dalam rangka Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-105 tahun 2024. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang telah menunjukkan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas dan senantiasa mendapatkan visi utama pemadam kebakaran dunia, yakni to prevent fires, save life and properties. Profesionalisme pemadam kebakaran dan penyelamatan merupakan sebuah keharusan dan terus dirawat dan ditingkatkan sehingga masyarakat bisa senantiasa merasa aman serta terlindungi. Semangat itulah yang ingin diwujudkan dalam tema peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2024 ini, yaitu Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Profesional Rakyat Terlindungi. Hadirin yang saya hormati, dalam kurun waktu beberapa tahun kebelakang kita melihat bahwa kehadiran pemadam kebakaran dan penyelamatan di tengah masyarakat menghadirkan rasa aman serta sebagai perwujudan bahwa negara hadir bagi warga masyarakat pada saat kondisi darurat, baik kebakaran maupun non kebakaran. Selain penanganan terhadap kejadian kebakaran, pemadam kebakaran dan penyelamatan telah melakukan berbagai operasi penyelamatan non kebakaran, antara lain animal rescue, pelepasan cincin di jari, penanganan pohon tumbang, dan berbagai operasi penyelamatan non kebakaran lainnya. Hadirin yang saya hormati,
Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina umum dan teknis penyelenggara urusan kebakaran di daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan kementerian lembaga terkait telah menginisiasi pembentukan jabatan fungsional pemadam kebakaran sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 16 tahun 2019 tentang jabatan fungsional pemadam kebakaran, ditetapkan tanggal 2 September 2019, dan juga jabatan fungsional analisis kebakaran sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB tahun 17 tahun 2019 tentang jabatan fungsional analisis kebakaran, ditetapkan tanggal 2 September 2019. Dalam implementasinya sampai dengan tahun 2023, total aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di seluruh Indonesia adalah sebanyak 21.656 dengan komposisi 7.189 ASN dan 14.467 non-ASN. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan diisi oleh pegawai non-ASN. Untuk ini, saya secara khusus memberikan arahan kepada para gubernur, bupati, wali kota, selaku pejabat pembina kepegawaian di daerah untuk dapat menghitung kebutuhan aparatur pemadam kebakaran yang nantinya dapat dijadikan landasan dalam pengusulan formasi pemenuhan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah melalui mekanisme pengangkatan CPNS maupun P3K. Di samping itu, kami juga memahami bahwa menjadi petugas pemadam kebakaran merupakan profesi yang di samping itu, kami juga memahami bahwa menjadi petugas pemadam kebakaran merupakan profesi yang mulia, namun juga memiliki risiko tinggi. Oleh karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 ditetapkan 25 September 2023 telah terakomodir pemenuhan tunjangan risiko tinggi dan BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah. Dan saya minta kepada para kepala daerah agar dapat memberikan perhatian terhadap hal ini. Pada kesempatan ini, saya juga ingin kembali mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa memprioritaskan aspek pencegahan dalam penanggulangan kebakaran. Petugas pemadam kebakaran tidak hanya bekerja pada saat terjadi kebakaran. Untuk itu, saudara sekalian juga harus mampu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta melibatkan masyarakat dalam program penanggulangan kebakaran di daerah. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tugas-tugas pemadam kebakaran yang demikian kompleks sampai saat ini masih belum dapat diselenggarakan secara optimal di daerah. Untuk itu diperlukan suatu bentuk kelembagaan yang mandiri agar dapat mengelola anggaran dan sumber daya manusia secara maksimal sesuai dengan kebutuhan. Namun faktanya, berdasarkan laporan nasional pemadam kebakaran dan penyelamatan tahun 2023 yang kami terima, sampai saat ini baru terdapat 131 kabupaten kota dan 1 provinsi yang telah membentuk dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan mandiri. Saya minta ini juga menjadi perhatian kita bersama
agar pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang belum membentuk agar segera membentuk dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan mandiri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomor peratur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten Kota 25 Februari 2020. Hadirin yang saya hormati, akhir kata saya ucapkan selamat ulang tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-105. Terus tingkatkan pengabdian dengan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara. Karena itu pada kesempatan ini saya juga mengingatkan kepada Kepala Bapedang untuk dapat melihat lagi penganggaran daripada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan ini pada saat perubahan nanti, dan kita harus mensupport daripada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan ini untuk kepentingan masyarakat, dan juga kita harus menjaga kesejahteraan daripada petugas kebakaran. Tolong dicek nanti masalah asuransi daripada petugas kebakaran ini harus kita anggarkan karena menyangkut nyawa, dan juga pelatihan untuk tenaga pemadam kebakaran ini harus kita persiapkan dan kita lengkapi daripada tingkatan pendidikan khusus daripada anggota pemadam kebakaran ini. Kalau itu saya juga menghimbau kepada kita semua untuk terutama ini TAPD untuk mengubah paradigma kita yang mana kita selama ini selalu berpikir anggaran ini teralokasi semua kepada BPR, maka ini ke depan kita harus evaluasi lagi apakah sudah betul yang dikerjakan oleh BPR itu. Karena saya melihat ini kecenderungannya pekerjaannya semuanya rata-rata hotel. Karena kenapa? Karena di situ banyak duitnya. Maka